akhirnya Indonesia punya animasi yang bisa kita bilang setara lah dengan Pixar, dengan Disney gitu. Mewah banget. Karakter-karakternya, goresan-goresannya tuh bagus banget. Dan dalam durasi 1 jam 40 menit ini ceritanya begitu banyak, jadi alurnya itu terburu-buru gitu. Itu kerasa banget sih gitu. Sehingga tidak fokus mana sebetulnya yang mau dibahas, mana sebetulnya yang harus menjadi call to action gitu. Bahwa anak-anak itu ketika tampil gak harus semuanya tampil gitu loh. Karena sejauh ini mungkin sampai hari ini kayaknya anak-anak TK, anak-anak SD harus semuanya tampil di panggung gitu. Padahal sebuah pertunjukan itu terjadi bukan hanya karena orang-orang yang tampil, tapi dalam sebuah pertunjukan itu banyak melibatkan peran-peran lain. Nah, semoga kita semua yang sudah ditinggalkan oleh orang tua kita bisa menemukan frekuensinya yang tepat, passwordnya yang tepat untuk bisa kita terhubung dengan mereka. Karena pulih bukan berarti kita menghapus luka. Pulih adalah ketika kita menerima luka itu, berdamai dengan luka itu, dan luka itu menjadi bagian daripada hidup kita. Itu adalah pulih. Sehingga pilihan kita, apakah kita mau bertransformasi seperti Jumbo, sehingga melahirkan Jumbo-Jumbo baru, Don-Don baru yang siap belajar, siap menerima luka, dan siap memulihkan luka-luka itu untuk membuatnya bangkit, ataukah kita memilih jalan seperti Pak Kades yang tetap berada dalam zona nyamannya, merawat lukanya, dan tidak mau move on, tidak mau bertumbuh, berkembang, melihat dunia yang lebih luas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, Sobat Daku dimanapun berada. Kembali lagi bersama saya, Rahmat Al-Barawi, di Daras Buku. Setelah kita berlibur, ya cukup panjang, libur lebaran kemarin, sekarang kita mulai beraktivitas kembali. Ya, selamat beraktivitas, bekerja, belajar, sekolah bagi kita yang beraktivitas. Ya, setelah pekan lalu, ya selama bulan Ramadan, Daras Buku juga turut hadir membersamai teman-teman Sobat Daku dengan diskusi buku Mustafa Akil yang berjudul Reopening Muslim Minds. Nah, kali ini spesial ya, Syawalan, ya mungkin halal bihalal perdana setelah Idul Fitri. Daras Buku hadir kembali dengan format yang agak berbeda dari sebelumnya. Ya, kalau sebelumnya kita banyak fokus membahas buku, maka pada kesempatan kali ini kita akan membahas karya juga, ya karya animasi atau karya monumental, ya yang bentuknya bukan buku tapi film. Nah, malam ini atau pada kesempatan kali ini kita akan mendiskusikan satu film yang sudah viral di mana-mana, ya bahkan sepertinya per video ini dibuat sudah 1 juta lebih, ya ditonton di seluruh bioskop di Indonesia dan sampai saat ini juga masih diputar. Ya, maka bagi Sobat Daku yang belum sempat nonton filmnya, silahkan bisa nonton filmnya dulu. Tapi kalau mau mendengarkan spoiler atau mau juga mendengarkan kisi-kisi kira-kira apa sih yang menarik dari film ini, silahkan bisa tonton video ini sampai akhir. Tapi bagi kelompok yang memang tidak mau haram spoiler sebelum nonton, maka video ini bisa di skip dulu. Nanti ditonton lagi kalau sudah menonton filmnya dan nanti bisa di cross check kira-kira sama tidak nilai-nilai poin-poin yang didapat dari film itu. Nah, pada kesempatan kali ini saya tentu tidak sendiri, ya. Film yang kita bahas Jumbo bukan Jomlo, ya. Jadi saya tidak sendiri pada kesempatan ini. Kita bersama-sama dengan Teh Nenden, ya, dari Bandung, Jawa Barat. Teh Nenden ini adalah aktivis, ya, pegiat sosial dan juga
aktif di isu pendidikan, parenting, ya, termasuk juga bagaimana membangun relasi dengan diri, dengan keluarga, bangun luka, memulihkan luka, itu spesialisasinya Teh Nenden. Ya, nanti Teh Nenden akan banyak berbicara seputar mungkin seputar relasi, keluarga, eh, merawat luka dan memulihkan luka bagaimana dan seterusnya nanti beliau yang akan membahas lebih banyak ya. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Teh Nenden. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Bandung yang dingin. Di Kalimantan juga nggak dingin sih Teh, tapi karena ber-AC jadi dingin ya. Karena kalau nggak ber-AC di Kalimantan itu panas ya. Wow. Mataharinya ada tiga katanya. Nah, gimana kabarnya Teh? Alhamdulillah baik. Akhirnya setelah melewati Lebaran kemarin sempat sakit, dirawat, tapi hari ini begitu semangat ketika langsung di calling sama Rahmat. Kita bahas apa namanya Jumbo. Let's go lah gitu kan. Meskipun masih agak-agak lemes, tapi kalau diundang sama Rahmat aku selalu semangat karena kita akan mengkaji sesuatu yang spesial kali ini. Nah, iya, eh, karena Teh Nenden ini teman-teman sobat daku yang baru kenal ya, mungkin ada beberapa yang sudah kenal dengan Teh Nenden, tapi ada yang baru kenal ya. Di Teh Nenden memang tadi yang saya sampaikan ya aktif di isu pendidikan ya, parenting ya, salah satunya di IFC Indonesia ya, Initiative of Change, juga di PISJEN ya, yang fokus pada nilai-nilai pendidikan perdamaian. Nah, ini semua nanti yang akan menjadi elaborasi dari film yang kita tonton. Ya, apa film yang akan kita bahas. Nah, kebetulan kemarin saya juga melihat story-nya Teh Nenden, eh, sudah nonton ya. Jadi tentu tidak akan bisa membahas film ini kalau kita belum nonton filmnya ya. Nggak tanggung-tanggung ya. Teh Nenden kemarin membawa satu pasukan ya, satu RT ya, satu apa, suami, istri dan bala tentaranya ya, yang banyak itu ya, di foto di depan pintu bioskop ya. Itu menandakan satu hal yang positif sebenarnya sebagai salah satu cara kita untuk mendukung animasi kreasi hasil anak negeri ya. Jadi Jumbo ini teman-teman yang mungkin baru tahu ya, dibuat dengan penuh keseriusan dari kurang lebih 400-an kreator animasi di Indonesia. Jadi bukan buatan luar negeri dari Amerika atau dari Jepang atau kreator dari luar negeri, tapi menghasilkan atau dihasilkan dari kreator dalam negeri. Dan kisahnya pun nanti kalau kita lihat juga eh, kaya dengan sentuhan lokalitas ya, tradisi atau budaya-budaya di masyarakat Indonesia di Jawa itu banyak kental, termasuk logat-logatnya, nanti cara-cara berbicara beberapa pemainnya itu juga akan relate dengan budaya di Indonesia. Jadi ini satu hal yang positif tentunya supaya kita juga bisa meramaikan, mendukung hasil karya anak bangsa. Ya tentu dalam diskusi nanti ada kritik, ada yang kurang, ada yang perlu ditingkatkan lagi, itu hal yang biasa ya. Tapi tentu kita nonton dan kita support itu hal yang baik ya. Berharap nanti setelah filmnya selesai juga tidak ada bajakan-bajakannya ya. Kalaupun nanti mau nonton, misalnya bisa melalui platform yang memang sudah tersedia ya. Nah, kita akan bahas film Jumbo ya, animasi musikal pertama sepertinya di Indonesia yang dibuat oleh atau disutradai oleh Rian Adriandi, seorang stand up komedi Indonesia, juara pertama, Suci pertama kalau tidak salah, dan juga salah satu founder dari stand up komedi Indonesia. Selama 5 tahun ya dia membahas, dia menyusun ceritanya, juga membuat tokoh-tokohnya itu ya, dan sangat serius ya. Nah, kalau dari Teh Nenden ya, keseriusan para kreator animator dalam berkarya itu sampai juga tidak ke kita sebagai penontonnya, terlebih karena Teh Nenden juga membawa banyak keluarganya untuk ikut nonton. Tentu ada alasan kenapa kemudian Teh Nenden mengajak ya semuanya untuk nonton film Jumbo ini. Ya. Silahkan Teh Nenden. Oke.
Terima kasih atas undangannya, Rahmat. Sekali lagi, ini apa selalu berkesan dan semangat diundang ke Daras Buku hari ini. eh, Jumbo, sebuah animasi musikal pertama katanya ya gitu, dan ini sungguh membuat saya tertarik untuk menonton, makanya bawa rombongan banyak banget. Semua ponakan saya ikut, mereka usianya berbeda-beda gitu. Terus orang tuanya juga ikut ikut nonton. Kemudian habis itu kita diskusi selama 2 hari 2 malam. Kita ngebahas film itu. Banyak sekali insight-insight yang didapat. Nah, tapi malam ini kayaknya untuk ngebahas sebuah film animasi yang 1 jam 40 menit ya kurang lebih gitu. Kayaknya bahasanya bisa banyak banget. Tapi malam ini saya mungkin akan ada 5 poin aja yang mau saya bahas. Yang pertama dari sisi animasinya, kemudian dari alur, cerita, pesan dari film itu sendiri, kemudian yang terakhir saya ingin memberikan feedback kepada film ini karena eh, begitu antusiasnya saya dan sangat apresiasi akhirnya Indonesia punya animasi yang bisa kita bilang eh, setara lah dengan Pixar, dengan Disney gitu. Mewah banget, karakter-karakternya, goresan-goresannya itu bagus banget. Jadi eh, selain saya juga memang selama beberapa dekade, umur saya berapa sih gitu ya, aktif di dunia pendidikan, parenting, rekonsiliasi, keluarga, apa, saya juga di pekerjaan sebelumnya adalah eh, ngurusin animasi juga, ngurusin film, produksi, media-media untuk pendidikan gitu. Jadi sedikit banyak tahu banget bagaimana prosesnya sebuah produksi film gitu, termasuk animasi. Nah, dari sisi animasi, gambarnya, goresannya itu luar biasa banget sih. Saya sangat salut karena ini tuh kayak nggak percaya ini buatan Indonesia gitu kan ya. Ini beneran buatan kita. Karena di opening filmnya itu juga dituliskan gitu bahwa ini karya banyak orang gitu. Karya banyak orang, saya pikir ini apa sih gitu. Ternyata dibuat oleh 400 animator gitu. Jadi bayangkan ini sebuah kerja bakti versi hari ini ya, versi 2025. Enggak, kalau dulu kerja baktinya beres-beres jalan segala macam, sekarang Indonesia punya metode kerja bakti dalam membuat film, mengedukasi masyarakat, membuat sebuah karya yang baik, sehingga kita punya ketahanan entertainment gitu ya. Gak hanya ketahanan pangan, ketahanan fashion, ketahanan hidup yang itu perlu di-encourage harus timbul dari lokal. Nah, sekarang kita udah bisa menikmati sebuah tontonan animasi film yang sangat bagus yang kita produksi sendiri gitu. Jadi kita tidak perlu apa jauh-jauh impor, apalagi perusahaan-perusahaan besar itu juga mensupport Hmm. peperangan, mensupport genosida gitu. Buat apa gitu. Dan ini merupakan peluang yang besar buat kita semuanya. Nah, tapi karena dibilangnya juga adalah karya banyak orang, saya bisa melihat di sana vendornya banyak gitu ya, gambarnya beda-beda gitu. Terutama pada scene saat Pak Kades ini menceritakan tentang kisah pernikahannya, bagaimana istrinya meninggal. Itu tuh menurut saya kurang smooth gitu ya. Langsung tiba-tiba kok jadi karakternya jadi lain gitu kan ya, goresannya jadi lain gitu. Wah, ini kata aku di situ kerasa banget dan di beberapa scene juga kelihatan banyak vendornya. Nah, mungkin karena memang ini karya banyak orang masih kelihatan gitu kalau kalau vendornya banyak, kalau senimannya banyak gitu, kalau animatornya banyak gitu. Nah, itu sih bagus, mewah gitu. Eh, Cuma mungkin nanti saya apa bisa lebih smooth lagi gitu supaya tidak terlalu terlihat apa vendornya banyak gitu. Tapi kalau dibayangkan juga sekarang kalau yang bikin Jumbo itu 400 animator berarti sebetulnya kita bisa bikin 400 tokoh, 400 eh, cerita gitu ya. Kayak Disney kan banyak banget gitu ya. Princess-princessanya aja ada berapa gitu. Belum yang kalau manga-mangaan itu karakternya banyak. Marvel aja bisa banyak. Ini bayangin kalau dari 400 ilustrator ini
bisa bikin satu-satu cerita gitu kan. Jadi makin banyak pilihan, makin banyak juga pesan dan dampak yang bisa disampaikan. Kemudian setelah animasinya, saya ingin ngebahas bahwa ngerti banget sebagai orang produksi ketika kita ingin menyampaikan pesan ke banyak orang, edukasi dan lain-lain, kita tuh kayak pengen ngasihin semuanya gitu. Dulu kita itu harus membuat, bukan kita, saya ya, kami harus membuat video edukasi, durasi itu hanya 3 menit. Tapi misalkan ngebahas tentang rekonsiliasi, ngebahas tentang penanganan bully, tapi harus dalam 3 menit. Wah, itu tuh struggle banget, pengen semuanya dimasukin gitu ya. Jadi aku juga ngerasa, ngesense itu bahwa di waktu 1 jam 40 menit, ini mau masuk semua ceritanya gitu. Jadi alurnya buat saya terlalu cepat. Move-nya itu terlalu cepat. Dari jumbo kecil, terus kemudian besar, tek 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 tek, itu terlalu cepat menurut aku gitu ya. Dan dalam durasi 1 jam 40 menit ini ceritanya begitu banyak, jadi alurnya itu apa, terburu-buru gitu. Itu kerasa banget sih gitu. Sehingga tidak fokus mana sebetulnya yang mau dibahas, mana sebetulnya yang harus menjadi call to action gitu. Di alurnya ini semuanya dibahas, dari banyak angle dibahas, tapi juga akhirnya juga call to actionnya itu kurang jelas gitu. Jadi kalau kata keponakan saya kemarin, feedbacknya adalah harusnya call to actionnya jelas gitu. Kalau misalkan mau ngebahas bully, terus gimana nanganin bullynya? Terus kita yang nonton, kalau kita mengalami bully, harus kayak gimana? Jadi call to actionnya nggak jelas karena terlalu banyak sekali alurnya, semuanya dibahas gitu. Itu dari segi alur. Kemudian dari segi cerita, kalau memang film ini ditargetkan untuk anak-anak, kayaknya terlalu kompleks. Karena dari ngebahas tentang bully, ngebahas tentang keluarganya yang parentless semuanya, dari semua tokoh itu kayaknya parentless semua gitu. Ada yang orang tuanya meninggal kecelakaan, ada yang orang tuanya juga entah kemana terus akhirnya hidup sama kakeknya. Terus kemudian ternyata ada yang dibesarkan di panti asuhan kemudian diadopsi. Jadi satu-satunya keluarga yang lengkap itu adalah keluarga hantu gitu. Jadi ini gimana ya gitu, kok semuanya parentless gini gitu kan ceritanya. Ya Allah, jadi kalau misalkan yang keluarganya utuh itu harus hantu ya gitu, hantu Jerman lagi gitu, nggak ada kayaknya orang Indonesia yang keluarganya juga lengkap. Tapi karena memang film ini semua umur, saya melihat bahwa targetnya memang bukan hanya untuk anak-anak. Targetnya juga adalah orang dewasa yang punya jiwa ke anak-anak gitu. Banyak sekali konten kreator yang membahas bahwa ini katanya uh, inner child saya meronta-ronta. Awas ya jangan nonton ini kalau kalian nggak mau ke-trigger. Jadi orang dewasa juga heboh pengen nonton ini. Saking rindunya kita kepada animasi yang bagus, dan kita juga apa, penasaran banget animasinya bikinan anak-anak Indonesia juga gitu. Jadi ceritanya terlalu kompleks kalau untuk anak-anak gitu, karena ngebahas penggusuran, kades yang jahat, bagaimana orang ada hantunya segala macem gitu ya. Nah, jadi eh, targetnya memang ini kebaca ya sama tim marketingnya, bahwa sekarang kita happening banget ngebahas tentang inner child, ngebahas banget gitu, dikit-dikit inner child gitu ya. Oh, ini memenuhi kebutuhan inner child saya. Oh, inner child saya apa, tertrigger dan lain-lain gitu. Ini juga jadi pangsa pasar yang baik gitu. Sehingga di film ini pun saya lihat nggak hanya bahasanya tentang anak-anak, tapi juga ngebahas isu-isu sosial yang besar, karena mereka tahu bahwa yang nonton juga nggak akan anak-anak aja gitu. Itu sih dari cerita. Kemudian selanjutnya untuk pesan, dari semua angle yang dibahas ini saking banyaknya, saya meng-highlight beberapa. Yang pertama, tadi saya sudah bilang ya, keluarganya ini semuanya disfungsi. Dalam Hmm. arti peran orang tua tidak ada gitu. Saya nggak jelas kenapa si Maesaroh itu di panti asuhan kemudian diadopsi. Apakah dia dibuang? Apakah orang tuanya memang nggak ada? Nggak tahu gitu. Jadi parentless. Kemudian si Jumbonya juga orang tuanya meninggal, diasuh sama neneknya.
parentless juga gitu. Kemudian si Ata, tokoh di sini yang begitu mencuri perhatian buat saya gitu. Bagaimana dia hidup tanpa orang tua, hanya dengan kakak, hidupnya sungguh struggle, sampai frustasi gitu, itu juga nggak ada orang tuanya. Nah ini tuh sebenarnya mau apa ya gitu, saya agak sedih sih gitu dengan cerita yang diangkat, anak-anaknya semua parentless kecuali anak hantu ini gitu yang masih ada orang tuanya, menunjukkan keakraban, menunjukkan kasih sayang, dan hantu ini adalah hantu dari Jerman gitu kan. Jadi kayak nerimanya itu kok anak-anak Indonesia sedih banget gitu ya, Rahmat gitu. Oh, yang harmonis, yang lengkap itu anak-anak bule gitu. Nah, ini sih saya agak-agak gimana gitu ya dengan cerita ini gitu. Terus kemudian eh, anak-anak yang parentless ini kemudian kalau saya lihat menggambarkan banget gitu Kak. Anak-anak yang kurang kasih sayang ini, yang peran orang tuanya tidak ada, baik secara fisik ataupun spiritual atau peran, itu juga bisa melahirkan problem di masyarakat kan gitu. Bagaimana Ata ini ketika makan dengan telur aja, kakaknya sakit, nggak bisa ngobatin, kerjaannya ya gitu-gitu aja, dia sampai kenapa sih gini banget gitu ya, seorang anak bisa bilang kayak gitu kayaknya itu relate-nya sama orang dewasa sih, tapi di film ini disampaikan oleh seorang anak-anak gitu, bagaimana si Jumbo juga begitu struggle gitu ya, ini orang tuaku kemana ya gitu, dia kesepian, dia bingung gitu menjalani hidup ini seperti apa, dia bisa merasakan ada kekosongan besar dalam dirinya gitu. Apa terus kemudian tentang penggusuran gitu. Ini apa sih gitu? Lagi seru-seru nonton. Oh ini pasti bully nih, ngebahas bully. Ini nggak boleh bully loh. Ini nggak boleh body shaming loh gitu kan. Oh ini tentang pertemanan loh gitu. Tiba-tiba ada penggusuran gitu. Plot twist gitu ya si kadesnya jahat. Ini tuh apa sih anak-anak ngerti nggak sih penggusuran gitu? Tapi ya sudahlah gitu. Itu mungkin ingin disampaikan juga gitu ya ke masyarakat. Terus kemudian bagaimana eh, yang menarik buat saya, kebetulan anak saya juga usianya usia SD ya gitu. Eh, Pentingnya pesan kepada anak-anak dan ini juga mungkin pesan besar untuk para educator, para pendidik, bahwa anak-anak itu ketika tampil nggak harus semuanya tampil, gitu loh. Karena sejauh ini mungkin sampai hari ini kayaknya anak-anak TK, anak-anak SD harus semuanya tampil di panggung gitu. Padahal sebuah pertunjukan itu terjadi bukan hanya karena orang-orang yang tampil, tapi dalam sebuah pertunjukan itu banyak melibatkan peran-peran lain. Kayak tukang tukang riasnya, tukang dekornya, tukang konsumsinya. Kok saya tukang ya? Iya tukang lah. Maksudnya orang-orang yang punya peran mengerjakan detail di belakang layar, tidak hanya selalu harus tampil gitu loh. Di sini ditunjukkan bahwa nggak harus selalu tampil kok gitu, nggak harus selalu ada di depan kok gitu, nggak harus selalu kelihatan orang kok gitu, bahwa membuat sebuah karya, bahwa peran kita di dunia ini bukan hanya yang harus terlihat aja gitu. Jadi itu sih mudah-mudahan ini bisa keterima banyak sama guru-guru di Indonesia gitu dan nanti bisa ada transformasi gitu ya konsep di mana anak-anak itu di encourage untuk juga ngambil peran selain harus selalu yang apa presentasi harus selalu yang tampil gitu tapi juga kan mereka bisa jadi bagian konsumsinya bisa bagian dekornya bisa bisa bagian tariasnya gitu kan bisa ngambil peran-peran itu menarik banget sih buat saya gitu semoga dari film ini juga di sekolah mulai mulai merubah ya gitu sistemnya. Nah, kemudian yang paling mau saya bahas malam ini, seperti yang Rahmat juga tadi bilang bahwa latar belakang saya, pekerjaan saya selama 15 tahun terakhir ini adalah tentang bagaimana kita belajar untuk meregulasi emosi. Gitu. Bagaimana kita bisa memproses semua luka-luka yang kita punya, mengambil tanggung jawab untuk mengerjakan inner work kita. Jadi yang paling
besar pesannya yang saya lihat dari film Jumbo ini adalah tentang bagaimana kita memproses duka. Jadi si Jumbo ini karena kedua orang tuanya meninggal, kemudian dia dan satu-satunya hal yang dia ingat sebelum orang tuanya meninggal adalah orang tuanya yang membacakan cerita lewat buku karya orang tuanya gitu. Jadi itulah yang terus dia bawa-bawa, dipegang-pegang semuanya, dibawa kemana-mana gitu. Dia itu di situ-situ aja gitu sampai teman-temannya juga eh, udah nggak mau denger lagi gitu ya, saking saking dia terus aja di posisi itu gitu. Ini apa namanya? Bagaimana ketika orang ada dalam duka, tetapi dia tidak memprosesnya dan tidak melakukan transformasi, dia akan stuck di beberapa fase saja. Gitu. Kita ini bisa stuck di fase marah, kita bisa stuck di fase denial, kita bisa stuck di bargaining gitu. Ini kayak jadi masih belum move on gitu si si Jumbo ini gitu. Ayah ibunya itu merasa masih ada aja lewat cerita ini, makanya bukunya dibawa-bawa gitu. Jadi dia kayak ngehold sesuatu aja gitu. Dan akhirnya dia merasa korban dari situasi itu, kemudian karena merasa korban dia merasa berhak untuk selalu didengarkan. Makanya dia pengen didengerin terus tapi nggak bisa ngedengerin orang gitu. Karena dia merasa bahwa sayalah yang paling menderita gitu. Aku tuh nggak ada kedua orang tuanya. Aku itu kesepian, aku itu bingung. Aku itu harus didengerin, semuanya harus sayang sama aku gitu. Padahal mungkin teman-temannya sebetulnya tidak sengaja untuk agak-agak sebel kan ke dia itu gitu. Tapi karena dianya juga terus saja menceritakan hal yang sama, ya teman-temannya juga lama-lama jadi males kan gitu. Nah, dari situ saya melihat ketika pada akhirnya teman-temannya si Jumbo ini eh, ngasih tantangan ke dia gitu bahwa lihatlah kenyataannya gitu kalau kalau eh, ini tuh bukan hanya kamu yang harus didengerin, tapi kamu juga harus belajar untuk ngedengerin gitu kan ya. Teman-temannya menjadi stimulus untuk dia bisa berefleksi bahwa gua nggak bisa gini terus gitu loh, kalau bahasa gedenya gitu. Sehingga ketika buku yang dia perjuangkan itu akhirnya harus ada dalam kondisi yang sudah tidak utuh lagi, dia kemudian melakukan refleksi, iya ya, pada akhirnya buku ini juga akan hilang. Oh iya ya, ternyata orang tua saya itu udah nggak ada. Jadi ketika buku itu mulai berantakan, dia mulai merasakan bahwa orang tuanya betul-betul tidak ada. Jadi selama ini dia merasa orang tuanya masih ada karena bukunya masih ada gitu. Jadi ketika bukunya mulai rusak dan cerai-berai, dia begitu merasakan bahwa orang tuanya benar-benar nggak ada. Dia ada di puncak fase duka di mana dia betul-betul rasa kehilangan. Nah, di proses ini terjadi transformasi. Makanya ketika dia betul-betul merasakan kehilangan itu, dia naik level proses dukanya, dia kemudian akhirnya mulai mau mendengarkan orang lain. Nah, ini adalah proses yang sangat penting, teman-teman. Bagaimana eh, transformasi kita dalam memproses duka itu betul-betul bisa mengubah diri kita. Jadi, ke-move onan kita itu akan membawa kecerahan yang baru sebetulnya. Jadi, bayangkan kalau kita semuanya tidak bisa memproses duka, tidak bisa melakukan transformasi dari dukanya, terus kita terus-menerus menjadi merasa korban dan merasa harus yang paling didengarkan, berat negara ini. Karena menyimpan duka itu akan membuat kita tidak produktif, gitu. Tetapi kalau kita mau memproses duka ini, kita bisa move on, menerima kenyataan, kita akan tumbuh. Luka kita perlahan akan pulih, dan kita akan tumbuh menjadi lebih baik. Dan kita siap melanjutkan kehidupan berikutnya.
Jadi bayangin kalau kita ada dalam duka terus-menerus, kita tidak akan mampu melanjutkan hidup. Nah, ini akan berat sekali untuk kita semuanya. Satu orang, dua orang, satu RT, satu RW, satu Indonesia. Kalau kita ada dalam duka ini, living with trauma, ini akan berat gitu. Jadi kemudian dari proses ini, saya merasa melihat keindahan yang luar biasa ketika Jumbo mulai move on, menerima orang tuanya meninggal, lalu dia bilang, ini kan cuma buku. Cerita yang sebenarnya adalah di hati. Itu keyword yang penting. Karena pada hakikatnya, orang tua kita yang meninggal itu kan nggak kemana-mana. Mereka hanya berpisah alam. Kita hanya perlu mencari model komunikasi yang baru seperti apa. Gitu loh. Karena orang-orang tua yang sudah meninggal atau sibling kita, maksud saya adalah kakak kandung yang punya hubungan darah, ketika mereka meninggal, hanya berbeda frekuensi. Di film juga dijelaskan. Kita hanya perlu tahu dan cari tahu bagaimana kita punya komunikasi yang baru dengan mereka. Gitu. Mereka yang sudah meninggal itu akan justru membuat koneksi kita lebih baik. Karena kalau fisiknya masih ada, itu kan kita jadi ada gap gitu. Ada lah gitu kan ya gitu. Jadi ya udah gitu. Tapi ketika tidak ada, maka ruh kita dan dengan orang yang meninggal ini kemudian akan punya koneksi yang lebih baik karena dia akan lebih fokus gitu. Eh, Satu yang saya alami saat ini juga adalah bagaimana saya komunikasi dengan ayah saya yang sudah meninggal gitu. Orang-orang tua yang sudah meninggal itu secara fisik tapi sebetulnya secara spirit itu kalau kita menemukan frekuensinya kita bisa sangat terkoneksi dengan mereka dan bisa berkomunikasi dengan mereka. Meskipun mereka sudah meninggal, tapi orang tua kita adalah sudah menjadi bagian dari diri kita. Mereka membentuk darah yang ada dalam tubuh kita, menjadi bulu mata, menjadi hidung, menjadi kulit, menjadi rambut. Itu adalah orang tua kita yang ada dalam diri kita. Jadi mereka itu sungguh dekat sesungguhnya dengan kita. Makanya tahun ini saya berkomitmen juga bahwa saya akan terus membuat cookies dengan piece cookies itu karena itu bentuk komunikasi saya yang baru dengan ayah saya. Karena semua kemampuan saya dalam memasak, dalam membuat kue itu adalah betul-betul peninggalan yang ayah saya berikan. Meskipun saya tidak tumbuh bersama ayah saya, tetapi ternyata gift-nya, legasinya, bakatnya itu betul-betul ditumpahkan kepada saya. Jadi ketika saya membuat cookies, saya seperti sedang ditemani oleh ayah saya. Saya seperti sedang bersama ayah saya gitu. Ketika saya ngadon, ketika saya mengemas cookies itu saya sangat merasakan kehadiran ayah saya. Jadi ini pun yang saya rasakan ketika saya sudah berhasil melewati semua proses duka itu, kemudian saya menemukan bagaimana cara saya berkomunikasi dengan ayah saya yang sudah meninggal, saya merasa terisi kembali. Kekosongan dan kehilangan itu Tuhan pulihkan dengan eh, dengan cara komunikasi yang baru dengan ayah saya. Itu jadi makanya ini juga yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman bahwa sebuah kehilangan itu tidak bisa dihindari. Itu pasti akan terjadi karena itu bagian daripada siklus kehidupan yang Tuhan sudah atur. Kita hanya perlu menerimanya dan memprosesnya karena kita juga lambat laun akan bergabung kan dengan para leluhur kita gitu. Cepat atau lambat kita akan juga meninggal. Kita akan menjadi bagian daripada leluhur kita. Kemudian kita juga menurunkan, memberikan warisan-warisan kepada generasi kita selanjutnya. Nah, itu yang paling menarik buat saya, bagaimana sebuah proses duka itu bisa menentukan sebuah kehidupan seseorang. Karena dari Jumbo kita belajar ketika kita betul-betul bisa memproses dukanya, kita bisa move on dan kita bisa terbebas dan kita bisa menjalani kehidupan yang selanjutnya. Di situ kita bisa tumbuh secara mental dan spiritual dan kita siap menghadapi next level dalam kehidupannya.
kita juga bisa belajar dari Pak Kades, bagaimana ketika seseorang tidak memproses dukanya, tidak melakukan transformasi pada dukanya, dia akan tenggelam dalam kedukaan itu. Kemudian pada akhirnya dia akan merusak dirinya sendiri dalam kedukaan itu, dia terus bersedih, dan akhirnya apa? Selain merusak ke dalam, juga merusak keluar. Karena dia bilang bahwa kalau saya seperti ini, orang lain juga harus seperti itu. Ini kan siklus yang nyata, udah jadi rahasia umum. Yang membuli pasti dia dibully, gitu loh. Yang melakukan kekerasan seksual pasti dia adalah juga jadi korban. Dan siklus ini terus menerus seperti eh, apa lingkaran setan gitu teman-teman. Jadi bayangin kalau kita semuanya tidak punya skill kemampuan untuk memproses duka, kita akan menjadi kades-kades yang baru. Orang-orang yang hidup dalam duka seperti ini bisa jadi kades, bisa jadi guru. Hari ini kita dapat kabar seorang dokter di Bandung melakukan pelecehan seksual kepada keluarga pasien yang sedang di ICU. Ini luar biasa. Ini sangat mengerikan. Bagaimana situasi dunia kita sekarang tidak lagi ada pegangan moral, sudah tidak memikirkan bagaimana perasaan, situasi orang-orang. Yang terjadi sekarang adalah perang. Perang tarif, tapi dilakukan oleh para negara-negara besar. Mereka tidak berpikir bagaimana kondisi negara-negara yang sedang berkembang. Bagaimana situasi di Palestina, bagaimana situasi di Afrika, bagaimana situasi di Indonesia sendiri saat ini. Yang ribuan orang telah di-PHK. Banyak kriminalisasi, banyak korupsi, banyak skandal seksual yang dilakukan oleh orang-orang yang berpendidikan. Ini adalah siklus setan yang menurut saya menjadi urgen sekarang, sangat penting untuk kita bisa tanggulangi. Salah satunya dari sudut pandang saya bagaimana kita harus mengambil tanggung jawab untuk mengerjakan inner work kita. Proses duka kita, lakukan transformasi. Jadilah orang yang tumbuh secara mental dan spiritual, bukan hanya tumbuh secara fisik. Gitu. Semoga kita nggak jadi kades-kades ya, gitu. Semoga kita bisa menjadi jumbo yang bisa mengelola dukanya, bisa memproses dukanya, dan akhirnya bisa move on. Dan terakhir buat saya, tadi saya udah bilang saya pengen ngasih feedback gitu kan ya. Ini feedbacknya cukup lumayan. Yang pertama adalah kalau bisa gitu ya. Nanti kalau buat film animasi lagi ceritanya harus lebih fokus. Ini mau ngebahas isu apa? Satu aja. Tapi call to actionnya jelas. Sehingga dampaknya jelas. Ketika orang nonton, habis nonton dia tahu apa highlightnya. Gitu. Saya memahami bahwa ini jadi kesempatan buat orang-orang produksi untuk bisa memberikan pesan sebanyak-banyaknya. Tetapi kalau semua film diproduksi seperti ini, kita kenyang duluan. Kalau bahasa Sundanya kemerkaan gitu ya. Terlalu kenyang kita juga nggak sehat kan ya gitu. Tapi kasih ruang gitu untuk kita juga memproses dan call to actionnya itu harus lebih banyak supaya dampaknya lebih efektif gitu. Jadi cerita harus lebih fokus kepada satu isu dan call to actionnya harus jelas gitu. Sehingga kita akan punya stok film-film yang baik gitu. Nggak hanya Lebaran ya. Dulu kan Lebaran itu Home Alone aja gitu ya filmnya. Itu lagi filmnya dari Barat lagi gitu kan. Kita nggak pernah punya film Lebaran sendiri. Nah akhir-akhir ini kan kita udah punya ya kalau Lebaran itu pasti ada film kayak kayak sekarang gitu. Kemudian yang kedua, meskipun kita mau melibatkan banyak animator, tapi mungkin ke depannya kita juga perlu disiplin untuk bisa mengambil batasan gitu supaya kualitasnya jauh lebih baik. Satu ide cerita intelektual menjadi intelektual properti yang berharga, satu tokoh ya udah fokus di cerita itu. Jadi kita punya banyak stok yang itu tadi juga saya bilang. Jadi harus smooth lah gitu. Jadi kalau gambarnya udah bagus, berarti editingnya, fokusnya, semuanya itu harus juga
dibuat lebih fokus tidak hanya cerita tapi juga animasinya. Jadi bisa smooth gitu lah. Kan jauh lebih baik deh kayaknya kalau kita mau mendisiplinkan diri gitu untuk berkomitmen supaya kualitasnya lebih baik sehingga intellectual property kita juga jadi kaya. Terus pesan yang Oma sampaikan menurut saya terlalu ambigu dan terlalu tersirat gitu. Kayaknya kalau sebuah pesan penting apalagi disampaikan oleh seorang Oma gitu. Karena ketika nonton kita ngerasa itu Oma kita kan ya gitu dan kita akan denger terus gitu apa yang dia bilang. Ya itu juga mungkin selain pesan yang tersirat perlu juga di-highlight, ditekankan dengan pesan-pesan yang tersurat gitu. Supaya apa tadi? Impact-nya gitu, call to action-nya biar jelas gitu. Nah, kemudian yang keempat tentang soundtrack. Di versi Prince itu menurut aku ini powerful banget. Meskipun lagunya itu tentang kedukaan ya sebetulnya karena pesan-pesannya teh hidup nggak akan baik-baik aja gitu kan aku nggak bisa menemanimu tapi kalau Prince-nya yang nyanyiin karena vokalisasinya, pronunciation-nya itu juga sangat bagus, jadi itu kayak encouraging lagunya tuh. Jadi kayak membawa semangat gitu. Ya udah, oke, kalau hidup ini nggak baik-baik aja ya udah. Dan memang ternyata hidup tuh nggak baik-baik aja gitu. Jadi ya udah itu hal biasa teman-teman. Hidup tuh memang nggak baik-baik aja. Jadi nggak apa-apa gitu kan. Malah jadi semangat itu jadi lagu setiap pagi saya sekarang gitu nonton dengerin lagu itu. Nah, untuk versi BCL-nya, kalau menurut saya setelah saya dengar terus gitu kan ya, ternyata musiknya terlalu kencang daripada vokalnya. Sehingga suara lembutnya BCL itu enggak mendominasi gitu. Kehalimpuannya, kalau orang sudah bilang tuh kehalimpuannya, kelembutannya itu jadi samar dengan lagunya. Akhirnya enggak kedengeran gitu. Jadi kalau musiknya diturunin dikit, vokalnya naik sedikit, itu kehalimpuan si BCL itu akan semakin menyayat-nyayat kita karena pesan yang disampaikannya juga sangat relate dengan BCL sendiri gitu kan karena anaknya Noah juga ditinggalkan bapaknya, anaknya harus tumbuh sendirian tanpa figur ayah, maksudnya gitu meskipun ada ibunya kan memang BCL juga menyampaikan kekhawatiran gitu bagaimana anak laki-lakinya ini tumbuh tanpa seorang ayah gitu. Jadi itu akan makin meleleh kita itu gitu ya sayang volumenya terlalu besar musiknya gitu. Jadi itu kalau dikecilin dikit kayaknya kalau saya bisa ngedit saya mau ngedit deh gitu ya gemes banget tapi nggak bisa. Tapi ya udahlah nggak apa-apa. Selera orang mungkin beda-beda ya. Tapi yang saya dengerin sekarang itu ya versi Prince-nya ya, karena itu encouraging banget. Jadi aku tuh kayak gini Rahmat. Oke, dan ini juga yang kita pelajari di SR. Kenapa orang menderita? Karena ekspektasi kita hidup itu harus selalu baik dan orang tua kita selalu mengajarkan kita itu hidup itu yang baik-baik aja. Tapi kita tidak dilatih untuk menghadapi kedukaan, untuk menghadapi kesulitan. Itu kita nggak dilatih kayak gitu. Makanya sekarang banyak yang depresi, banyak yang kecewa dengan kehidupan ini karena ekspektasinya. Padahal yang namanya hidup itu suka dan duka. Jadi duka itu bagian daripada hidup yang harusnya kita terbiasa dengan itu. Harusnya kita punya skill untuk menghadapi itu. Kalau kita bisa menghadapi kebahagiaan, kita juga harus bisa menghadapi kedukaan ini. Karena kedukaan ini bagian daripada hidup. Jadi dengan lagu ini tuh makin meyakinkan saya bahwa apa-apa yang kami pelajari di sekolah rekonsiliasi itu relate banget gitu bahwa hidup ini tuh akan selalu ada angin yang menggoyangkan kamu. Jadi nggak apa-apa, hadapi aja. Hidup ini memang harus berjalan meskipun tanpa kedua orang tua. Gitu. Jadi itu kayak semangat, oke, memang nggak baik-baik aja nih gitu kan, tapi nggak apa-apa gitu. Jadi itu sih kalau dari soundtrack ya dari aku. Mungkin sementara itu dulu aja, Rahmat saya juga pengen dengar banget dari Rahmat bagaimana sudut pandangnya dan saya juga mungkin mau mengundang teman-teman yang dengar hari ini gitu ya di channel ini di Daras Buku di kolom komentar juga boleh ya boleh ya Kang Rahmat mereka juga sharing gitu ini sudut Iya, pandang dari saya teman-teman jadi eh, kita bisa juga punya sudut pandang yang berbeda gitu.
Itu aja mungkin Rahmat dari. Oke, nuhun Teh Nenden, ya luar biasa Sobat Daku ya. Tidak perlu, saya memang sengaja untuk tidak mengkat Teh Nenden biar semuanya keluar ya apa yang mau disampaikan. Karena kalau kata anak sekarang itu daging semua ya. Meskipun saya pribadi nggak makan daging ya, tapi daging yang semacam ini saya senang ya. Obrolan-obrolan yang berbobot. Nah, ada banyak hal yang tadi disampaikan Teh Nenden ya, apa yang menarik ya, untuk kita kembangkan, kita diskusikan ya. Yang pertama ya saya sepakat tadi yang disampaikan Teh Nenden bahwa memang ini sangat luas ya, sangat pembahasannya, eh, semua hal ingin disampaikan ya. Kalau bahasa anak UIN itu ad-dunya wa ma fiha. Jadi dunia dan segala isinya itu semua dibahas ya. Coba dibahas ya. Coba dibahas. Ya, pada akhirnya memang ya tidak akan bisa memuaskan ya. Ada hal-hal yang gantung atau tidak selesai. Nah, hanya yang saya apa? Mungkin ini lebih ke harapan ya, atau ya harapan. Semoga ada lanjutannya ya, sequel baru atau juga nanti membahas tadi ya person by personnya. Misalnya nanti ada film khusus bahas Jumbo sendiri dengan dinamika keluarganya, orang tuanya dulu bagaimana, mungkin omanya bagaimana mendidik orang tuanya. Kemudian nanti ada khusus Atta, nanti ada khusus siapa lagi Mai, ada khusus mungkin khusus Jinnya tadi ya. Karena ini spoiler ya, tapi ini spoiler bagi teman-teman yang nggak mau nonton, apa belum mau tahu spoiler, gak usah dengar ini ya. Ternyata misalnya si Jinnya itu ternyata temannya omanya ya. Teman apa? Teman masa kecilnya lah dulu ya. Nah itu bisa dikembangkan lagi, misalnya bagaimana ketika kecil omanya dengan si hantu itu berelasi misalnya. Pak Kades juga dengan anak istrinya yang kemudian jadi korban itu bagaimana. Dan yang lain. Jadi itu bisa mungkin di satu sisi ya, ini saya melihat sebagai kacamata awam dan sekaligus berharap dengan adanya beberapa yang belum clear ya, belum jelas atau belum diulas secara mendalam, itu bisa dikembangkan lagi pada season atau episode-episode berikutnya lah. Entah bagaimana nanti dikemasnya, sehingga nanti ya tadi ya bisa seperti Marvel atau Disney ya, yang itu melahirkan banyak tokoh ya, banyak banyak tokoh-tokoh dengan apa spesifikasi dengan keahliannya masing-masing, dan di situ nanti akan nyambung juga dengan apa yang disampaikan oleh Tenenden di awal bahwa pendidikan yang benar itu bukan menyeragamkan ya, bahwa kalian harus tampil semua ya, harus menjadi penyanyi semua, harus jadi vokal semua, harus jadi orator semua, tidak akan bisa gitu. Tadi misalnya Teh Hender mencontohkan ada yang jadi tukang-tukang semua ya. Dan dalam kehidupan sehari-hari kan kita juga demikian ya. Kalau tadi Teh Hender misalnya bikin story berhasil apa, memperbaiki mesin cuci misalnya. Nah, itu bagian dari Teh Hender yang mungkin Kang Huda tidak bisa misalnya, tapi Teh Hender bisa, Kang Huda tidak bisa. Nanti ada bagian lain yang Kang Huda bisa, Teh Hender nggak bisa. Jadi saling berbagi peran dalam kehidupan sehari-hari. Seringkali kita merasa bahwa saya belum keren kalau tidak mengambil peran yang ini, dan itu yang juga kita lihat di perjalanan Jumbo di awal-awal ya. Yang keren itu ya dia sebagai narator, dia yang menggagas cerita dan dia yang punya cerita, dan ceritanya lah yang harus dieksekusi ya, dan dia juga tampil di depan layar, jadi semua diambil. Nah, tapi tadi Tenenden bilang juga ya itu satu pelajaran berharga sebenarnya yang kita bisa tarik dalam kehidupan kita masing-masing ya. Kenapa Jumbo atau Don ya itu bisa melakukan itu, karena Don punya luka ya, dia punya luka di masa kecil ya, orang tuanya apa meninggal dalam perjalanan, dia dibesarkan oleh omanya ya, dia tidak parentless ya, dia tidak mendapatkan kasih sayang dari orang tua, dan akhirnya dia hanya punya kekuatan buku itu saja, yang selain kekuatan itu juga menjadi luka yang terus dirawat karena tidak ada transformasinya. Kata kuncinya tadi adalah transformasi ya. Bagaimana kita mau bertumbuh ya. Kita mau menerima kehilangan, kita mau menerima sakit itu. Jadi bukan menghindar.
Nah, yang sering kali kita dan saya juga mungkin beberapa kali merefleksikan itu ke dalam diri saya pribadi, misalnya ketika ada masalah atau ada ya masalah yang dihadapi, itu lebih nyaman kita melarikan diri, ya. Kita menghindar, entah jalan-jalan, ya, entah nonton, tidur, segala macam. Intinya kita mencari pelarian. Sesaat mungkin itu bisa melenakan, ya, bisa mengobati, tapi tidak dalam jangka panjang, ya. Untuk jangka pendek itu bisa jadi cara bagi kita untuk menenangkan diri, tapi tidak dalam jangka panjang. Dan itu yang kita lihat, Jumbo melakukan itu dalam jangka panjang, ya. Pelariannya ya buku itu, sehingga kemudian buku itulah yang kemudian menjadi menghambat Jumbo untuk tumbuh dan berkembang. Nanti di akhir, kalau kita lihat transformasinya Jumbo itu luar biasa, ya. Jadi Jumbo bisa jadi satu contoh, ya, tadi disampaikan Teh Nenden, pola bagaimana orang bisa tumbuh, bertransformasi dari luka. Dari luka yang dia dapat, itu kemudian dia tidak tenggelam dalam kelukaan itu, tapi dia bangkit, dia terima luka itu. Oke, orang tua saya sudah tidak ada, ini buku, hanya buku fisik dan seterusnya, ya, sehingga dari situ, dari penerimaan itu dia bisa melahirkan karya dan cerita baru. Nah, itu luar biasanya kita kalau kita berhasil bertransformasi, kita berhasil bertumbuh, ya tentu bukan itu tentu proses, ya, ya. Jadi transformasi itu bukan ending, bukan tujuan akhir. Tentu akan terus berproses kita. Karena selesai luka satu bisa jadi ada luka baru, ada luka-luka lain yang muncul. Jadi terus berproses. Nah, proses kita untuk bertumbuh itulah yang kemudian menjadi spirit untuk kita bisa menatap dunia yang lebih baik, menatap masa depan yang lebih cerah, ya, meskipun mungkin hari-hari ini gelap, ya, tapi dengan proses transformasi itu, ya, kita bisa melihat secercah cahaya di tengah kegelapan, ya. Itu pelajaran dari Jumbo. Nah, tadi Tanenden juga bilang, ya, jangan seperti Pak Kades, ya, jangan hidup seperti Pak Kades, ya. Konteksnya tentu Pak Kades yang ada di film Jumbo, ya. Mungkin ada Pak Kades yang lagi nonton atau anaknya Pak Kades yang merasa bahwa bapaknya baik-baik saja, ya. Jadi Pak Kades di dalam film Jumbo ini memang digambarkan sebagai sosok yang belum move on, ya. Dia masih terpuruk dalam kehidupan di masa lalu. Nah, memang agak agak sedikit dipaksa mungkin, ya, gagasan penggusuran dan pengalih fungsian lahan tanah itu menjadi pembangunan jalan, itu memang agak dipaksa untuk konteks anak-anak, ya, untuk film dikemas sebagai film anak-anak, ya. Tapi dalam konteks bahwa film ini bisa dinikmati dalam segala usia, memang penggusuran lahan ini mungkin bisa lebih banyak relate dengan orang tua atau orang dewasa yang menonton film ini. Terlebih misalnya bagi mereka yang juga menjadi korban penggusuran lahan tanahnya untuk pembangunan proyek strategis nasional, atau misalnya untuk pembangunan bisnis batu bara, minyak, dan seterusnya di berbagai tempat, yang ketika penggusuran itu kemudian melahirkan banyak korban jiwa. Di Kalimantan Timur misalnya, tempat saya ini, berapa tahun yang lalu itu banyak ibu-ibu yang menangis, ya, karena anaknya yang masih kecil, ya, 5 tahun, 7 tahun, anak sekolah itu tenggelam di danau-danau batu bara, ya, sisa galian tambang yang tidak lagi direlokasi dan tidak diurus, menghasilkan banyak korban. Nah, ini sebenarnya kan luka juga, ya. Luka lingkungan yang dihasilkan dari kesalahan manusia, tapi juga luka keluarga, orang tua, bapak, ibu yang kehilangan anaknya. Nah, ketika luka-luka ini tidak dipulihkan, tidak disembuhkan, maka dia akan bertransformasi menjadi pelaku-pelaku baru yang juga melukai orang lain, seperti contohnya Pak Kades tadi, ya. Ketika dia tidak selesai menerima anak istrinya itu dan merasa bahwa dialah yang terzolimi, sehingga kemudian itu melegalkan dia untuk menzolimi orang lain. Nah, ini pola pikir ini yang tidak tepat sama sekali. Nah, sayangnya itu yang terjadi, ya, di realita kita.
ketika banyak korban-korban diskriminasi dari pembangunan, dari regulasi aturan yang tidak tepat, itu tidak dipulihkan, tidak didekati, dia akan juga menjadi pelaku. Dan itu menjadi lingkaran setan. Nah, dari film ini refleksi pribadi saya mungkin agak jauh ya dari mungkin juga dari kreatornya sendiri ya ketika menghasilkan film ini mungkin tidak sampai pada poin ini ya, tapi sebagai penonton tentu kita bisa mengambil makna dan sudut pandang dari mana saja bahwa antara keluarga dengan kuasa atau negara itu punya punya relasi yang saling berhubungan, di mana ketika kemudian relasi itu tidak tumbuh dalam ruang yang sehat, ruang yang baik, maka itu akan menghasilkan luka-luka, ya. Dan itu terjadi, ya, ketika kemudian orang-orang yang keluarga korban ini tidak diberikan keadilannya, kemudian dia merasa terus dihantui dengan masa lalu kekerasan yang diwariskan itu, dan negara juga tidak ada andil baik untuk menyelesaikannya, maka itu menjadi bom waktu di mana luka itu terus dirawat dan tidak ada rekonsiliasi sama sekali. Tadi kata kunci dari Teh Henden. Dan hari ini kita melihat itu, ya. Banyak korban-korban di berbagai daerah yang kemudian tidak mendapatkan hak-haknya dan tidak diselesaikan juga secara tepat, ya. Nah, itu saling berkaitan. Nah, jadi apa yang bisa kita lakukan? Tentu sebagai seorang pribadi yang merdeka, berdikari, ya, kita yang bisa kita lakukan di awal-awal call to action-nya menurut saya adalah kita pulihkan diri kita masing-masing seperti Jumbo yang memulihkan dirinya. Dia tidak memulihkan Atta atau tidak memulihkan Mai, tidak memulihkan Pak Kades karena itu bukan wilayah dan dia tidak bisa melakukan itu. Tapi yang bisa dilakukan Jumbo adalah dia memulihkan lukanya, ya, buku yang eh, dia pikir itu segala-galanya, dia ubah sudut pandangnya. Itu yang bisa dia lakukan. Nah, itu juga ya sobat daku dimanapun berada, ya, yang saat ini kita punya luka, ya, kita punya rasa sakit, ya, terimalah, ya. Ya, tentu juga dengan proses yang tidak mudah untuk menerima luka itu, dan juga perlu kita ubah dari diri kita, ya, sudut pandang kita dalam melihat luka, sehingga nanti dari situ kita bisa melihat orang lain secara lebih bijak, ya. Jadi tidak kemudian kita melukai orang lain dengan alasan ya saya kan juga terluka, ya. Justru sebaliknya kita bisa mengubah karena saya sudah terluka, saya sudah merasakan rasa sakitnya luar biasa dan saya tidak mau orang lain terluka, maka jangan melukai orang lain. Golden rules-nya di kajian agama-agama itu ada golden rules, ya, kaidah emas bahwa eh, kalau kamu mau dihargai maka hargailah orang lain. Ketika kamu tidak mau disakiti maka juga jangan menyakiti orang lain. Karena ketika kita menyakiti orang lain ada waktunya nanti di momen yang lain kita juga akan tersakiti, ya. Jadi karma, karma, karma. Di drakor sekarang juga ada ya judul karma ya. Tapi itu beda, beda lainnya. Nanti kalau mau dibahas di Daras Buku ditonton dulu. Itu berapa poin ya. Jadi dan yang terakhir tadi menambahkan ya bahwa di film ini kita juga belajar bahwa kehidupan dunia ini bukan kehidupan yang selesai atau final, ya. Di akhir kehidupan kita ya tentu dalam sudut pandang orang beriman, ya, ada kehidupan setelah kematian. Dan orang-orang yang meninggal, ya, yang berpisah dengan kita itu hanya beda alam saja dan bukan akhir dari segalanya. Sehingga yang kita butuhkan adalah membangun komunikasi atau di bahasa film ini frekuensi, ya. Ada radio, ya, yang menjadi frekuensi ketika kemudian Jumbo dan orang tuanya bisa bertemu, ya, karena frekuensinya yang sama. Ya, kalau konteks anak muda atau anak milenial hari ini mungkin radio terlalu kuno, ya. Di HP kita misalnya, ya, untuk bisa menyambungkan jaringan, ya, apa jaringan kita dengan WiFi kita itu harus menggunakan password kata sandi yang sama. Ketika kata sandinya sama, cocok, datang, ya, nyambung gitu. Semakin dekat dengan sumbernya maka semakin kencang, ya. Semakin jauh maka semakin jauh juga frekuensinya. Nah, itu yang perlu kita cari, ya, frekuensi untuk kita bisa berjumpa
nyambung rasa dengan orang-orang pendahulu kita, ya. Dan itu bagian dari eh, cara untuk kita bisa menikmati kehidupan juga, ya. Karena kehidupan kita itu tidak berakhir dan tidak selesai di dunia ini, dan kita juga bisa belajar dari kehidupan orang-orang terdahulu, termasuk mewariskan, ya, mewariskan legacy apa yang sudah ditinggalkan oleh orang tua kita. Ya, dalam konteks Jumbo misalnya orang tuanya mewariskan buku. Ini saya juga menarik, ya, yang saya pelajari karena saya juga suka baca, suka daras buku. Ini juga bagian dari semangat literasi itu, bahwa kadang warisan itu tidak selamanya harta. Ya. Harta tentu juga perlu diwariskan, ya, tapi bukan satu-satunya, ya. Ada warisan literasi, buku, ya, kemudian semangat, spirit, agama, nilai-nilai moral, ya, termasuk tadi misalnya hobi, ya, eh, menulis, membaca, memasak, ya, itu bisa kita wariskan kepada anak-anak kita untuk kemudian dia bisa membuat cerita baru dalam kehidupannya yang mewariskan spirit kita. Nah, dalam bahasa agama, ketika ada amal-amal baik yang kita lanjutkan, kita berikan kepada anak kita, itu adalah yang disebut amal jariah. Yang kebaikan, nilai-nilai perdamaian yang kita sebarkan kepada orang lain, dan orang lain itu juga melakukannya, maka kita pun juga akan mendapatkan kebaikan-kebaikan lain yang tidak disangka-sangka. Yaitu sebagai apa, penutup, ya, apa, refleksi saya, ya. Tentu ada banyak hal, ya, dari film Jumbo ini yang bisa digarisbawahi, ya. Kembali lagi tadi kata Teh Enden bahwa memang film ini mengandung banyak hal, ya, yang seolah-olah semuanya ingin dibahas, ya. Sehingga kita pun juga bisa mengambil satu poin atau poin-poin tertentu yang memang paling dekat, ya, dengan kehidupan kita. Dan ketika kemudian kita sudah dapat poin itu, ya, silahkan kita bisa uh, implementasikan, kita bisa aksikan, kita bisa lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Saya cukupkan di sini dulu. Teh Nender, ada lagi yang mau disampaikan? Terakhir, mungkin juga closing statement. Oke. Kenapa film ini layak ditonton untuk terakhir kalinya sebelum benar-benar lenyap dari bioskop, ya. Betul sekali. Terima kasih banyak, Rahmat. Tadi juga sudut pandang dari Rahmat membuat saya juga belajar banyak hal, dan aku juga, oh iya ya gitu, iya benar juga ya gitu. Banyak sekali yang bisa kita kaitkan ke dalam agama terhadap isu-isu sosial yang ada di masyarakat, bahkan mungkin di dunia saat ini. Dari saya melihat liriknya dari salah satu soundtracknya yang berjudul Selalu Ada di Nadi. Apa sih judulnya? Itu kan setiap huruf di kalimat awal-awal itu ternyata membentuk sebuah kalimat, kami akan selalu ada di nadimu gitu. Dan itu betul, teman-teman. Orang-orang yang sudah meninggal itu sebetulnya tidak betul-betul jauh dan pergi dari kehidupan kita. Mereka itu sedekat seperti nadi kepada kita. Seperti kalau kata Habib Jafar itu, ya saya ingatnya karena dari beliau ya gitu. Allah itu katanya kan nggak jauh, deket banget kayak dengan nadi kita gitu. Ya sama gitu, bahwa orang yang meninggal itu fisiknya nggak ada, tetapi ruhnya ada, eh, dan sedekat, tidak sejauh yang kita kira. Mereka tuh dekat dengan kita kalau kalau kita bisa menemukan frekuensi seperti Jumbo. Radio itu, keponakan saya kemarin nanya, "Anti, katanya itu radio apa sih maksudnya?" Katanya. Pertanyaan bagus, kata saya. Jadi, radio itu hanya simbol di situ. Bahwa ketika kita punya frekuensi yang tepat, kalau tadi kata Rahmat, itu juga analogi yang sangat baik untuk sekarang tentang jaringan, tentang internet, wifi, dan lain-lain. Kalau kita ada di frekuensi yang tepat, AM, FM-nya itu harus jelas, passwordnya itu juga kalau WiFi kan harus jelas ya, kecil, besar, angka atau huruf itu harus jelas gitu. Kalau kita menemukannya di frekuensi yang sama, passwordnya jelas, kita akan punya koneksi dan kita bisa terhubung dengan mereka, orang-orang yang sudah meninggal. Begitu. Karena
setelah itu Jumbo kan nyari-nyari frekuensi untuk bisa berkomunikasi dengan Mary, tapi dia nggak sengaja menemukan frekuensi yang dia bisa bertemu dengan kedua orang tuanya. Nah, semoga kita semua yang sudah ditinggalkan oleh orang tua kita bisa menemukan frekuensinya yang tepat, passwordnya yang tepat untuk bisa kita terhubung dengan mereka. Kalau saya mungkin aku bisa terhubung dengan bapakku dengan cara membuat kue. Itu sangat membahagiakan sekali teman-teman karena hidupku tidak kosong lagi. Hidupku tetap terisi, tapi bentuk isiannya saja yang berbeda. Begitu jadi mereka yang sudah meninggal tidak betul-betul pergi, apalagi ditinggalkan orang tua, kita punya darah mereka, darah itu berbentuk tubuh kita, rambut kita, pori-pori kita, semua yang ada kita punya ini adalah bagian dari mereka. Setengahnya kita adalah bapak kita, setengahnya lagi adalah ibu kita. Kemudian di lirik lagunya nih ya, Rahmat, aku tuh kayak gemes banget gitu ya. Karena ini tuh yang kita juga pelajari di kelas-kelas sekolah rekonsiliasi di IFC gitu. Kita ada satu exercise di mana bagaimana kita terhubung dengan inner child kita. Gitu kan, salah satunya adalah dengan menulis. Jadi di liriknya itu kan jangan takut eh, bahwa hidup ini jangan takut, pokoknya jangan takut. Nah, itu saya nge-highlightnya jangan takut. Sebetulnya kita boleh tahu merasa takut karena itu manusiawi. Nah, salah satu aktivitas yang kita lakukan di sekolah rekonsiliasi, bagaimana kita terhubung dengan eh, inner child kita, dengan diri kita ini, dengan ruh kita itu adalah dengan boleh merasakan takut, karena itu manusiawi. Mungkin daripada dibilangnya jangan takut, mungkin akan jauh lebih baik kalau kalimatnya adalah tidak apa-apa takut, tapi kamu tidak sendiri. Kami akan menemani gitu loh. Nah, kalau kayak gitu akan lebih keren banget. Karena ketika kita bilang jangan takut, berarti kita tidak boleh takut. Padahal rasa takut itu bagian daripada manusia. Jadi sangat manusiawi. Itulah yang kami kerjakan juga di sekolah rekonsiliasi, bagaimana kita mengaktifkan inner parent kita dengan memvalidasi emosi-emosi yang kita punya. Nah, itu salah satu proses tumbuh. Kemudian di bait yang pertama, teman-teman silahkan cek ya, itu dibilang kalau angin datang membuat goyang gitu, badai datang membuat goyang apa ya, maafkan katanya gitu. Nah, buat saya mungkin yang tepat bukan memaafkan, tapi terimalah. Kalau orang tuanya nggak ada, kamu bisa melanjutkan hidup dan lain-lain gitu kan, begitu ya gitu. Saya mau bilang begini, bahwa meninggal itu bukan sebuah kesalahan. Jadi tidak perlu dimaafkan. Tidak perlu meminta maaf ketika kita meninggal gitu. Karena meninggal itu bagian daripada proses hidup. Dan itu adalah luka sengaja yang diberikan Tuhan untuk kita agar kita tumbuh. Jadi luka-luka yang disengaja, yang diberikan oleh Tuhan, itu akan selalu ada obatnya otomatis. Makanya guru ngaji saya bilang setiap sakit itu ada obatnya. Jadi setiap luka yang itu disengaja diberikan Tuhan itu pasti sembuh dengan sendirinya. Karena luka yang baik itu untuk proses tumbuh kita. Gitu loh. Jadi daripada kita minta maaf, yang harus kita lakukan adalah menerima. Menerima semua kedukaan yang kita punya, menerima kesedihan yang kita punya, menerima semua kesakitan yang kita punya. Karena pulih bukan berarti kita menghapus luka. Pulih adalah ketika kita menerima luka itu, berdamai dengan luka itu, dan luka itu menjadi bagian daripada hidup kita. Itu adalah pulih. Ketika kita pulih,
kita tumbuh, maka kita akan menjadi manusia yang bertanggung jawab atas hidup, atas suka dan dukanya kita. Ketika orang punya skill ini, maka masyarakat akan bahagia. Karena kita tidak menuntut orang, tetapi kita melakukan sesuatu. Apa yang kita mau, kita bikin sendiri. Kita nggak bisa nuntut orang untuk melakukan itu. Nah, ini yang ingin saya sampaikan gitu. Kalau saja ini bisa diperbaiki gitu ya, saya edit, itu akan sangat lebih bagus karena kata itu sangat mempengaruhi. Daripada memaafkan, mungkin akan jauh lebih baik menerima. Karena untuk memaafkan itu harus menerima dulu. Kita tidak bisa memaafkan kalau kita belum bisa menerima. Gitu. Jadi tidak semua masalah ini diselesaikan dengan maaf. Masalah akan selesai kalau kita mau menerima. Itu aja mungkin, Rahmat, dari saya. Terima kasih banyak sekali kesempatannya untuk saya bisa berbagi di sini. Semoga apa yang kita diskusikan malam ini juga bisa membuat lebih seru lagi dunia perfilman Indonesia. Dan saya juga sangat penasaran komentar-komentar dari netizen ini ya, Sobat Daku, di kolom komentar gimana pendapat kalian juga tentang film ini. Nanti kita pantau ya di kolom komentar. Terima kasih banyak, Rahmat. Terima kasih Teh, luar biasa ya. Liriknya juga tadi tidak lepas dari pembahasan, dikaji ya secara semantik bahasa anak kampus ya, kata per kata, kekuatan kata maaf, terimalah ya. Dan memang kalau kita baca lirik lagu selalu ada di nadimu itu luar biasa memang ya. Kata-katanya itu ngena ya. Dan ketika didengarkan juga, kemarin berapa teman yang baru nonton saya lihat di story mereka menangis ya di ending film itu, mengeluarkan air mata. Jadi memang tentu film-film yang bisa membuat orang tertawa, menangis itu film yang memang punya kekuatan ya. Tidak sekedar mengumbar sensasi ya, sensasi semata ya, sensasi kesedihan atau sensasi perselingkuhan, sensasi seksualitas ya, tapi memang punya values ya, punya nilai. Nah, ini yang mungkin Jumbo ini bisa menjadi satu 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 tipe prototipe ya film yang menawarkan nilai ya, bukan sebatas sensasi ya, tapi memang punya nilai yang kemudian akhirnya membekas dan bisa mengubah ya cara pandang, mengubah kehidupan kita. Dan hari ini ya, masih ada waktu ya bagi sobat daku yang belum nonton, silahkan bisa nonton film Jumbo di bioskop-bioskop terdekat ya. Alhamdulillah di tempat saya sudah ada bioskop yang sebelumnya saya harus berjalan 15 jam perjalanan untuk bisa nontonnya. Nah, dari sini juga kemudian ada ruang baru untuk memberikan hiburan. Tadi di awal Fenomen bilang ya, bagi kita masyarakat yang mungkin di pedalaman, ini film yang bisa membawa hiburan di satu sisi, tapi juga ada nilai yang bisa kita pelajari. Dan bagi kita terakhir ya, film ini adalah film yang dibuat ya oleh sutradaranya yang menawarkan nilai-nilai yang tadi sudah kita bahas. Tapi tentu dalam kehidupan ini ya, kita juga sebagai aktor ya, masing-masing yang di mana sutradaranya itu adalah Tuhan sendiri, Sang Pencipta. Jadi sutradaranya Tuhan, kita sebagai aktor yang menjalankan kehidupan kita. Kita punya skrip, kita punya apa namanya uh, job desk di dunia ini untuk menjalankan peran kita sebagai titipan yang diberikan Tuhan di muka bumi. Sehingga pilihan kita, apakah kita mau bertransformasi seperti Jumbo, sehingga melahirkan Jumbo-Jumbo baru, Don-Don baru yang siap belajar, siap menerima luka, dan siap memulihkan luka-luka itu untuk membuatnya bangkit, ataukah kita memilih jalan seperti Pak Kades, yang tetap berada dalam
zona nyamannya, merawat lukanya, dan tidak mau move on, tidak mau bertumbuh, berkembang, melihat dunia yang lebih luas. Itu adalah dua pilihan yang tentu kita bebas ya untuk memilih pilihan kita, tapi ingat dua pilihan itu punya konsekuensinya masing-masing. Dan itu kita bisa pelajari dari film Jumbo. Maka mari merayakan keberagaman kita sebagai aktor dalam kehidupan kita masing-masing sampai nanti durasinya berakhir, kita dijemput, dipanggil oleh Tuhan, dan warisan kita lanjutkan pada generasi-generasi berikutnya. Oke, terima kasih Sobat Daku sudah mendengarkan dan menyaksikan diskusi kami bersama Teh Nenden di Daras Film kali ini. Kita bertemu pada kajian-kajian diskusi-diskusi berikutnya. Kalau dari Sobat Daku punya ulasan atau punya usulan buku, film, atau karya-karya lain yang ingin dibahas juga bisa diketik di kolom komentar. Dan kalau Sobat Daku juga punya tanggapan lain, mungkin tidak setuju atau menguatkan dari apa yang sudah dibahas juga bisa diketik di kolom komentar. Terima kasih banyak. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Tetap semangat mendaras buku menjadi perilaku. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.